Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Hari ini, hari Senin, kita memperingati Santo Stefanus Martir pertama. Tetapi jangan lupa juga, hari Senin ini adalah hari Senin terakhir di tahun 2022. Maka saya mengajak Anda untuk selalu bersyukur atas apa yang telah kita terima pada hari-hari Senin selama tahun 2002 ini. Dan ucapan syukur yang bersamaan dengan pesta Santo Stefanus Martir pertama ini, kita mau bersyukur karena apa? Yaitu kuat dan kuasa kemartiran dalam Roh Kudus, itulah yang memampukan kita untuk mampu mengarungi hidup. Kuat dan kuasa kemartiran dalam Roh Kudus, itulah yang sering memberi kita bentuk-bentuk pencerahan dalam memahami hidup kita. Dan inspirasi syukur itu kita ambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan 22. Tuhan berkata kepada kita, "Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapa-Ku, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu." Bagaimana kita bisa memahami bahwa Allah berbicara dengan kita? Tentu saja itu ada di dalam suatu pengalaman hidup rohani. Dan pengalaman hidup rohani itu tidak datang tiba-tiba. Maka ketika kita sering membaca kitab suci, disitulah kita sedang belajar berbicara dengan Allah. Ketika kita belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran-ajaran gereja, disitulah kita sedang belajar membuat suatu discernment, membuat suatu pertimbangan, dan kita berbicara dengan Allah. Dan ketika kita sedang berdoa, disitulah juga kita sedang belajar berbicara dengan Allah. Dan ketika dibutuhkan, saat itulah akan timbul kembali apa yang sedang kita bicarakan dengan Allah dalam sebuah permenungan. Itulah juga yang terjadi ketika para murid yang pertama dalam mempertahankan iman mereka, yaitu Santo Stefanus Martir pertama. Orang-orang bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus, dan Roh Kudus mendorong dia berbicara. Dia dikenal sebagai pelayan yang baik, dia dikenal sebagai perenung yang baik, dia dikenal sebagai orang yang mau mendalami imannya. Maka ketika dibutuhkan, saat itulah kemudian timbul dengan sendirinya apa yang ia bicarakan dengan Allah dalam permenungannya. Maka patutlah kita bersyukur bahwa Roh Kudus itu selalu memberi pencerahan kepada kita. Kita selalu bersyukur bahwa Roh Kudus selalu meluputkan kita dari keputusan-keputusan yang membuat kita masuk dalam pencobaan. Mari kita bersyukur di akhir-akhir tahun ini atas pemeliharaan Roh yang menguatkan kita dalam kemartiran hidup kita sehari-hari. Amin.